Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kalau saya perhatikan, ternyata sudah setengah tahun yang lalu semenjak saya buat video tentang apa yang harusnya ada di Season 3 Part 3. Kali ini saya akan melanjutkannya lagi mulai dari Season 1, yaitu apa yang harusnya ada di Season 1 Overlord Part 1. Perlu dicatat, apa yang akan saya sampaikan ini hanya sekedar kejadian mayor yang hilang di animenya. Sedangkan untuk detail lebih jelasnya, kalian bisa baca sendiri di light novelnya. Oke? So, mari kita mulai. Untuk Season 1, terutama di bagian awal, ada perubahan yang dilakukan yaitu timeline kejadian. Kalau prolog Overlord versi anime adalah penjelasan tentang Yggdrasil, nah kalau prolog Overlord versi novel adalah kedatangan Ainz yang menolong Henry dan adiknya yang ada di episode 3. Oh iya, untuk prolog Overlord anime berupa kemunculan beberapa player, scene ini hanya ada di versi anime, sedangkan di novel kita langsung masuk ke percakapan Ainz dengan hero-hero. Kemudian scene pertemuan antara Ainz dengan hero-hero. Kalau di anime, kita diperlihatkan kalau hanya hero-hero saja yang online pada saat itu. Tapi kalau di light novel, dikatakan kalau ada 3 player yang online pada malam itu, dan hero-hero adalah yang terakhir login. Setelah kepergian hero-hero, ada scene di mana Ainz mengambil staff Ainz Olgone. Nah, kalau di novel, di sini Ainz mengingat masa lalu ketika dia masih bermain bersama teman-temannya. Salah satu yang diceritakan adalah pada masa lalu, mereka pernah diserang oleh bos monster tersembunyi yaitu World Enemy, dan seluruh guild hampir saja hancur. Ainz juga menceritakan kalau Nazarick berhasil bertahan dari serangan aliansi 8 guild yang beranggotakan 1.500 player. Di bagian awal juga diceritakan kalau NPC di dalam Nazarick ini berbeda dengan NPC normal karena mereka diciptakan untuk menjaga markas guild tempat mereka diciptakan. Jadi jangan heran kalau NPC bisa lebih kuat daripada player. Di sini kita juga bakal diperlihatkan satu ruangan bernama Lemegeton yang merupakan ruangan berisi golem ciptaan Lucifer sekaligus sebagai garis pertahanan terakhir. Selanjutnya adalah pertemuan Ainz dengan Albedo di ruang tahta. Kalau kalian nonton di anime, mungkin kalian akan menemukan subtitle yang mengatakan kalau Albedo adalah Floor Guardian terkuat. Makanya dia diberikan posisi sebagai pengawas Floor Guardian. Padahal kalau di versi novel, dikatakan kalau Albedo adalah salah satu karakter dengan level tertinggi di Nazarick dan diberi tanggung jawab untuk mengawasi para Floor Guardian. Dan satu lagi, kalau di versi novel, ketika Ainz pertama kali melihat Albedo saat itu, Albedo sedang memegang World Class item Ginun Gagap di tangannya. Tapi kalau di versi anime, Albedo tidak memegang apa-apa. Sekarang kita masuk ke scene di mana Ainz bertemu dengan Aura dan Mare. Kalau di anime, Ainz langsung memanggil Primal Fire Elemental. Tapi kalau di novel, Ainz sempat melakukan eksperimen kecil untuk mengetes skill pasif milik Aura dan sempat memanggil monster bernama Moonlake Wolf dengan menggunakan staff Ainz Olgone. Hal lain yang tidak diceritakan di anime adalah bahan dari baju yang Aura dan Mare kenakan. Kalau kalian perhatikan di baju mereka, terdapat semacam pola yang berbentuk seperti sisik. Nah, alasan adanya pola ini dikarenakan baju mereka terbuat dari sisik naga. Oh, satu lagi. 2 monster yang berbentuk seperti kadal ini adalah monster dengan ras Dragonkin. Ini adalah monster yang merupakan perpaduan dari manusia dan naga. Monster ini tidak mempunyai skill yang spesial, namun memiliki kekuatan fisik yang sangat hebat dan juga stamina yang kuat. Level dari monster ini berada di sekitar 55. Selanjutnya, alasan kenapa Demiurge bisa berada di lantai 1 pada saat Ainz keluar, karena Demiurge sudah membuat janji untuk bertemu dengan Albedo di sana. Berhubung Demiurge malah pergi menemani Ainz keluar, Albedo yang baru saja sampai di lantai 1 ikut keluar untuk mencari Demiurge dan Ainz. Makanya, di saat Ainz bertemu dengan Mare, tiba-tiba ada Albedo di sana. Nah, pertemuan Demiurge dan Albedo di lantai 1 itu adalah untuk mengurus pertahanan Nazarick. Kalau kalian ingat perintah yang Demiurge terima setelah pertemuan di lantai 6, yaitu mengurus pertahanan Nazarick. Makanya, dia dan Albedo janjian untuk bertemu di lantai 1 demi membuat sistem pertahanan di luar Nazarick. Sistem yang mereka buat adalah semacam jaring yang akan mendeteksi dan mengawasi segala aktivitas makhluk hidup yang melewati jaring itu dalam radius 5 km dari Nazarick. Nah, kita balik lagi ke Desa Karna. Kalau di anime, Desa Karna sudah dalam kondisi diserang ketika diperlihatkan. Nah, kalau di novel, kita sempat diceritakan mengenai background dari desa ini dan detik-detik ketika desa ini diserang. Oh ya, apa yang ayahnya Henry sebutkan di akhir hidupnya adalah tolong selamatkan putriku. Ainz kemudian menyuruh Sebas untuk memberitahu Albedo menemaninya, namun Albedo dilarang untuk membawa Ginun Gagap ke sana. Jadi, senjata yang Albedo bawa di dalam anime itu bukan Ginun Gagap. Setelah menyelamatkan desa, Ainz menyempatkan diri untuk menggunakan skill kontrol amnesia kepada Henry dan Nemu agar identitas Ainz sebagai undead tidak diketahui.
Oh ya, yang datang ke desa Karna bukan cuma Ainz dan Albedo, tapi ada Aura, Mare, dan 400 lebih unit Age Assassin yang bersembunyi dan bersiap untuk membantu Ainz jika saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sekarang kita pindah ke Sunlight Scripture. Kalau di anime, mereka tidak begitu diceritakan, tapi kalau di novel, kita diceritakan sedikit mengenai detail kelompok ini. Nama leader mereka adalah Nigun, dan tugas dari Sunlight Scripture biasanya dikirim untuk menghabisi para demi-human. Nah, berhubung sekarang Black Scripture sedang sibuk dengan kebangkitan Catastrophe Dragon Lord, dan Windflower Scripture juga sedang sibuk mengejar Clementine, makanya kelompok yang dikirim untuk misi ini adalah Sunlight Scripture. Kalau diperhatikan ya, sebenarnya misi Sunlight Scripture ini cuma sekedar pengalihan isu. Berhubung saat ini Black Scripture sedang mengawal pengguna World Class Item, maka akan sangat beresiko jika pergerakan mereka ketahuan. Makanya dengan melakukan pembantaian ke desa di sekitar hutan dan membunuh Gazev, ini akan menjadi pengalihan isu yang sangat tepat untuk misi super rahasia yang sedang Black Scripture jalankan. Di novel juga sempat diceritakan kalau Sunlight Scripture pernah bertarung melawan Blue Rose, namun berakhir dengan kekalahan dan Nigun memilih mundur. Di volume 1 ini, Nigun juga menjelaskan banyak hal, mulai dari kekuatan Gazev, seluruh efek dari item kerajaan yang Gazev pakai di season 3, standar kekuatan Black Scripture, dan penjelasan mengenai 3 tipe item super kuat melebihi item normal yang ada. 3 tipe item yang dimaksud Nigun adalah peninggalan 8 Raja Serakah, peninggalan dari 6 Dewa Besar, dan item yang berasal dari Dragon Lords. Simpelnya, yang dimaksud Nigun ini adalah item dari Yggdrasil yang dibawa 8 Raja Serakah dan 6 Dewa Besar, serta item yang diciptakan dengan Wild Magic seperti cincinnya Rigrid dan armor terbang Platinum Dragon Lord. Oh ya, setelah saya baca ulang volume 1, saya menyadari sesuatu bahwa ada sebuah callback yang muncul di sini. Di volume 1 ini, sebelum melawan Sunlight Scripture, Gazev meminta Ainz untuk sekali lagi melindungi desa dan dia berkata, kalau saja nanti Ainz mengunjungi Restize Kingdom, maka Gazev akan memberikan apapun yang Ainz inginkan. Mungkin ini yang menjadi salah satu alasan kenapa di season 3 Ainz ingin merekrut Gazev, karena dia ingin menagih janji yang Gazev berikan ketika mereka bertemu di desa Karna. Namun seperti yang kita tahu, Gazev menolak permintaan Ainz dan tetap setia kepada negaranya. Selanjutnya kita pindah di saat Ainz menerima serangan dari Domination Authority. Nigun kemudian berkata bahwa hanya ada beberapa makhluk saja yang cukup kuat untuk menahan serangan itu, yaitu 6 dewa besar yang Nigun sembah, para Dragon Lord, vampir yang bisa menghancurkan satu kota yaitu Landfall, dan para dewa iblis yang pernah dikalahkan 13 pahlawan. Di sini juga kita diberitahu kalau sebenarnya selain Teokrasi menggunakan semacam skill untuk memantau pergerakan Nigun. Tapi karena mereka berada di jangkauannya Ainz, membuat mereka tidak lagi dipantau oleh selain Teokrasi. Satu lagi tentang Nigun, kalau di anime kita diberi kesan seakan-akan Nigun dan seluruh Sunlight Scripture telah mati. Tapi sebenarnya Ainz menculik mereka dan dikirim ke Nazarick untuk digunakan dalam eksperimen sekalian diinterogasi Neuronis. Ainz juga mengatakan kalau dia mengirim 2 Shadow Demon untuk mengawasi desa Karna. Dan di bagian akhir dari volume 1, Ainz sempat mengatakan kepada Albedo kalau dia telah mengubah setting karakter yang telah Tabula Smaragdina buat. Kemudian Ainz bertanya apakah Albedo ingin kembali ke dirinya yang lama. Albedo menjawab kalau dia puas dengan dirinya yang sekarang. So, itu tadi adalah beberapa kejadian mayor yang tidak ada di versi animenya. Semua yang saya ceritakan ini ada di dalam volume 1 Light Novel Overlord, dan kalau di anime, diadaptasi menjadi 4 episode awal. Ada banyak detail yang sengaja saya lewatkan, sehingga kalau kalian tertarik untuk baca sendiri, saya yakin ada banyak informasi baru yang bisa kalian temukan selain apa yang saya katakan di video ini. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Red T. Aku mau mulai baca novel Overlord, mending baca dari awal atau nerusin cerita dari anime bang? Tergantung, kalau lu mau nemu banyak detail baru yang tidak ada di anime, mending baca dari awal. Tapi kalau lu malas baca dari awal, sama sekali tidak ada masalah untuk nerusin cerita dari anime. Cuma lu akan kaget atau bingung, karena akan ada beberapa nama dan kejadian yang agak sedikit berbeda dengan yang muncul di versi anime. Ada dari Antek Wahyudi, bang, mau nanya, jodoh gue sekarang lagi diapain ya sama pacarnya bang? Gua nggak tahu, silakan tanya ke orangnya langsung. Ada dari Dir, pulang dari luar pulau, sudah banyak video lu yang belum gua tonton, semangat terus. Wah, kalau dari luar pulau berarti lu jadi ODP dong sekarang. Semoga lu sehat-sehat aja lah. Ada dari penonton yang konsisten, pertama ada Jubi ZA, sekarang ada Just Is Ainsburn. Makin minder gua. Gua rasa sih minder nggak masalah ya, yang penting tetap fokus pada urusan masing-masing. Ada dari Chizu Delta, nonton channel ini selalu bikin terhibur, semangat bang, thanks. Ada dari Kuroten Nosu, gua lupa donasi kemarin. Ya udah nggak apa-apa, gua ingetin nih sekarang. Ada dari Wawan, bang, manggil doang. Ini Saweria lama-lama makin absurd loh komennya. Kasihanilah saya yang harus mikir responnya gimana. Dan terakhir dari Jimbon, pengen nyawer aja bang, hehe. Semangat terus bang.
Iya, makasih banyak sawerannya dan jangan bosan-bosan ya. Terima kasih kalian semua yang sudah menonton dan donasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye.